Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbuna rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da amma ba'du. Kita lanjutkan pembacaan Taisir Karimir Rahman fi Tafsir Kalamil Mannan yang ditulis oleh Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di. Masuk kita pada tafsir Quran surat Thaha ayat yang ke-24 sampai 36. Kita lanjutkan pada ayat yang ke-29. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Waj'alli waziran min ahli. Dan jadikanlah untukku seorang pembantu dari keluargaku. Tafsir ayat yang ke-30 Harun akhi, yaitu Harun saudaraku. Tafsir ayat 29 sampai 30 Waj'alli waziran min ahli, dan jadikanlah untukku seorang pembantu dari keluargaku. Maksudnya jadikanlah untukku pembantu yang menolong dan mendukung serta membantuku menjalankan misi pengutusanku kepada mereka. Beliau meminta agar pendukung itu dari keluarga sendiri, karena tergolong dalam konteks pencurahan kebaikan dan pihak yang paling berhak mendapatkan kebaikan dari seseorang yaitu kaum kerabatnya sendiri. Kemudian beliau menentukan sosok tersebut dalam permohonannya Harun akhi, yaitu Harun saudaraku. Ayat yang ke-31 Istud bihi ajri, teguhkanlah dengannya kekuatanku. Ayat yang ke-32 wa asrikhu fi amri, dan jadikanlah dia sekutu dalam urusanku. Tafsir ayat 31 sampai 32 Istud bihi azri, teguhkanlah dengannya kekuatanku. Maksudnya kuatkanlah aku dengannya dan kokohkan punggungku dengannya. Allah Ta'ala berfirman, sanasuddu aduka bi akhika wa naj'alu lakuma sultana. Kami akan membantu dengan saudaramu dan kami berikan kepadamu berdua kekuasaan yang besar. Al-Qasas 35. Wa asriku fi amri, dan jadikanlah dia sekutu dalam urusanku, maksudnya dalam kenabian, dengan cara engkau mengangkatnya sebagai nabi lagi rasul, sebagaimana engkau telah menjadikanku demikian. Ayat yang ke-33 Kainusabbihuka katsira, supaya kami banyak bertasbih kepadamu. Ayat yang ke-34 wa nadhkuraka katsira, dan banyak mengingatmu. Tafsir ayat yang ke-33 sampai 34. Kemudian Allah menyampaikan faidah berkaitan dengan itu. Allah berfirman, kainusabbihuka katsira wa nadhkuraka katsira, supaya kami banyak bertasbih kepadamu dan banyak mengingatmu. Beliau mengetahui bahwa intisari dari semua ibadah dan agama adalah untuk zikrullah, mengingat Allah. Beliau meminta Allah untuk menjadikan saudaranya bersama beliau agar dapat saling bekerja sama dan menolong dalam kebaikan dan ketakwaan. Hasilnya akan semakin banyak lantunan zikrullah dari mereka berdua, berupa tasbih, tahlil, dan ibadah-ibadah lainnya. Ayat yang ke-35 innaka kunta bina basiro, sesungguhnya engkau adalah maha melihat keadaan kami. Tafsir ayat yang ke-35 innaka kunta bina basiro, sesungguhnya engkau adalah maha melihat keadaan kami. Engkau mengetahui keadaan, kelemahan, dan ketidakberdayaan kami, serta kebutuhan kami pada pertolonganmu dalam setiap urusan. Engkau lebih memahami dan lebih mengasihi kami daripada diri kami sendiri. Maka curahkanlah kepada kami karunia yang kami panjatkan kepadamu, dan kabulkanlah untuk kami segala sesuatu yang kami panjatkan. Ayat yang ke-36 qala qad utitu
su'laka ya Musa. Allah berfirman, sungguh telah diperkenankan permintaanmu hai Musa. Tafsir ayat yang ke-36. Allah berfirman, qad utitu su'laka ya Musa, sungguh telah diperkenankan permintaanmu hai Musa. Maksudnya engkau telah diberi segala yang engkau minta. Kami akan melapangkan dadamu, memudahkan urusanmu, dan melepaskan kekakuan pada lidahmu, sehingga mereka akan memahami apa yang engkau kemukakan. Dan kami akan meneguhkan aduka biakhika wa naj'alukuma lakuma sultanan fala yasiluna ilaikuma biayatina antuma wa manittama'akuma ghalibun. Kekuatanmu dengan saudaramu, dan kami berikan kepadamu berdua kekuatan yang besar, maka mereka tidak dapat mencapaimu. Berangkatlah kamu berdua dengan membawa mukjizat kami, kamu berdua dan orang yang mengikuti kamulah yang menang. Al-Qasas ayat 35. Permohonan dari Musa ini alaihissalam menunjukkan kesempurnaan ma'rifah beliau terhadap Allah, kesempurnaan kecerdikan dan penguasaan beliau terhadap urusan-urusan, dan kesempurnaan ketulusannya. Hal tersebut karena seorang juru dakwah yang menyeru kepada Allah yang menunjukkan jalan bagi manusia yang lain, terutama bila objek dakwah dari kalangan orang-orang yang suka menentang, sombong, dan berbuat melampaui batas, maka dia membutuhkan lapangnya dadanya dan kelembutan yang penuh untuk menghadapi gangguan yang akan menimpanya, serta lisan yang fasih yang sanggup mengungkapkan dengannya apa yang diinginkan dan dimaksud. Bahkan kelincahan berbicara dan penggunaan gaya bahasa yang menarik termasuk perkara yang sangat dituntut, karena banyaknya terjadi pertukaran pandangan dan saling mendebat, serta karena unsur kebutuhannya terhadap kemampuan untuk memperindah potret kebenaran dan menghiasinya sesuai dengan tingkat kemampuannya. Gunanya biar dapat menyulap jiwa-jiwa mereka untuk bersimpati, juga untuk memperburuk gambaran kebatilan dan mencoreng-corengnya supaya lari darinya. Selain itu, seorang dai berkepentingan agar urusannya menjadi mudah, maka dia memasuki rumah melalui pintu-pintunya, menjalankan urusan melalui jalur yang tepat, mendakwahi dengan cara hikmah, nasihat yang baik, dan mujadalah, adu argumentasi dengan cara yang terbaik, berinteraksi dengan orang-orang yang sesuai dengan kondisinya. Lebih sempurna lagi, orang yang statusnya demikian seharusnya mempunyai pendukung-pendukung dan pembantu-pembantu yang akan meringankannya menjalankan misinya. Pasalnya, suara-suara bila berjumlah banyak akan berpengaruh. Karena itu, beliau alaihissalam memohon hal-hal ini, lalu Allah langsung memberinya. Kalau Anda memperhatikan kondisi para nabi yang diutus kepada umat manusia, maka Anda akan menyaksikan mereka berkarakter demikian sesuai dengan kondisinya, terutama nabi penutup mereka dan yang paling mulia Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sesungguhnya beliau berada di puncak tertinggi di setiap sifat kesempurnaan. Beliau mempunyai kelapangan dada, kemudahan urusan, kemampuan bicara yang bagus, keindahan pengungkapan dan tutur kata, serta memiliki para pendukung atas kebenaran dari kalangan sahabat dan orang-orang setelah mereka yang tidak dimiliki oleh nabi lainnya. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.